suruh beli cincin katanya merah delima. Ternyata palsu. 5 juta Mbak uang saya ketipu. Itu kan supaya dia itu kuat dengan istrinya. Dengan istrinya yang... Istrinya yang mana? Saya istrinya. Katanya udah cerai sama kamu. Ngapain dong lempar bom molotov? Ngapain? Disuruh bayar kok, Mas. Klien kita kali ini adalah seorang ibu rumah tangga yang udah 6 tahun menikah. Harusnya di usia pernikahan 6 tahun ini udah selalu mengerti ya. Tapi kenapa udah 6 tahun menikah, 6 tahun menjalin hubungan, keluarganya juga udah klop, tapi ternyata suaminya 2 minggu terakhir ini menghilang gak ada kabar sama sekali. Ada apa ini coba? Kenapa seorang suami meninggalkan istrinya? Akhirnya kita ketemuan sama klien kita yang namanya Maya di rumahnya. Sekalian dikenalkan sama ibunya. Terus kemudian kita akan lanjut pencarian. Nah pas sampai rumahnya Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Mbak, kenapa ini Mbak? Ibu saya sakit stroke, Mas. Ini nggak dibawa ke dokter atau gimana ini kok dibiarin? Hah? Saya cuma rawat jalan aja. Tapi nggak apa-apa ini. Hah? Bisa komunikasi nih. Nggak bisa, Mas. Ibu saya udah nggak bisa ngomong. Berapa kali gue nawarin sama Mbak Maya, sama keluarganya. Yuk Mbak, coba kita bawa ke dokter. Mungkin ada solusi yang terbaik. Tapi Maya bilang, lagi-lagi jangan Mas. Kita udah biasa, nanti juga sembuh. Nah mungkin kalau gue ngeliat di sini, faktor ekonomi lah yang menyebabkan kenapa ibunya ini tidak dibawa ke rumah sakit. Ibu cepet sembuh, Bu. Aku mau cari Mas Rahman, Ibu harus sehat. Ibu sembuh. Ibu harus sehat. Aku mau cari Mas Rahman, Bu. Bu sabar Ibu ya. Ya Ibu sabar, jangan banyak pikiran. Kasihan sekali kondisinya. Ibunya di situ manggil-manggil nama Rahman, anaknya, supaya Rahman pulang, supaya Rahman bisa berkumpul sama istrinya. Ibu nggak usah khawatir lagi. Ya, insya Allah kita akan bantu nyari Ibu ya. Ya ini semua tim banyak, semuanya mau bantuin Ibu. Ya, Ibu sabar ya. Ibu banyak doa ya, mudah-mudahan ketemu suaminya Mbak Maya ya. Setelah kita coba tenangkan ibunya, klien kita juga kita tenangkan. Akhirnya kita ajak klien kita ngobrol agak sedikit menjauh dari ibunya. Disitulah akhirnya di teras depan rumah Mbak Maya ini cerita semuanya. Saya nikah, Mas. Iya. Sudah 6 tahun. Nikahnya udah 6 tahun. Iya. Ya, terus masalahnya apa? Harusnya 6 tahun ini kan udah saling mengerti, saling memahami. Ya, kok tiba-tiba ngilang kenapa? Saya nggak ngerti dia ngilangnya kenapa. 2 minggu dia nggak ada kabar, dia menghilang. Jadi Mbak Maya sama suaminya yang namanya Rahman ini udah menikah kurang lebih 6 tahun. Tapi sayangnya di usia pernikahan 6 tahun, mereka tidak dikaruniain seorang anak. Selama menikah itu belum punya anak? Dia nggak punya. Atau... Dia juga pekerjaannya nggak jelas, cuma tukang parkir. Mereka belum punya keturunan, belum punya anak, dan sering terjadi cekcok masalah keuangan. Emangnya dulu waktu sebelum menikah, dia pekerjaannya apa? Waktu sebelum nikah saya juga udah tahu dia pekerjaannya emang tukang parkir, nggak jelas, rabutan. Kok Mbak mau menikah sama dia? Karena dia waktu nikah janjiin saya, Mas. Tenang sayang, nanti pasti kita kalau udah nikah berubah, pekerjaan saya lebih baik. Tapi pas sudah nikah sama aja dia jadi tukang parkir.
Karena istrinya sayang sama suaminya, sama Mbak Maya dibantu. Mbak Maya ini kerja di sebuah laundry. Sehingga dia mendapatkan penghasilan sendiri dan bisa membantu suaminya. Apalagi ini ibunya sakit. Sorry, ibunya Mbak sakitnya apa kepikiran Mbak juga mungkin belum punya anak. Ya mungkin. Saya juga sedih. Saya juga sedih 5 tahun gak punya anak. Udah usaha ke dokter. Udah usaha ke dokter. Apa kata dokter? Kata dokter, Normal nggak, Mbak? normal, saya normal, suami saya juga normal. Mungkin Allah emang belum kasih rezeki anak, jadi selama 5 tahun saya belum punya anak. Udah gak punya anak, Mas, ditinggal pergi sama suami. Sudah lengkap, sudah penderitaannya. Tidak punya anak, penghasilannya untuk merawat ibunya, dan terakhir suaminya pergi meninggalkan dia. Bang Mbak sebelumnya ribut sama dia? Saya nggak ribut, saya cuma nanyain. Saya tuh aneh, biasanya di rumah setiap pagi ada tukang ojek nganterin buah, kopi, telur ayam kampung. Terus maksudnya ditaruh begitu saja? Iya, Nggak dimakan? enggak. Lah, terus untuk siapa disajikan itu? Justru itu saya bingung, saya nanya baik-baik sama suami, dia malah emosi, malah marah ke saya. Dan sekarang dia pergi. Saya curiga, Mas, kalau itu semua sajen. Sajian itu barang halus begitu? Saya juga nggak tahu, Mas. Tapi itu disajikan begitu saja setiap hari? Nggak ada yang Iya. makan? Nggak boleh ada yang makan? Nggak ada yang makan. Nggak boleh ada yang minum juga kopinya? Nggak ada. Sedangkan suami saya cuma kerja parkiran. Biasanya saya dikasih duit 100.000. Sekarang seminggu 300, 400. Aneh kan? Seorang istri harusnya senang dong mendapatkan penghasilan yang lebih. Senang katanya. Cuman istrinya ini bertanya-tanya. Kenapa suaminya kok mendapatkan penghasilan yang lebih? Dari mana penghasilannya? Curiga. Maksudnya curiga apa? Curiga gara-gara buah, kopi, sama ayam kampung itu. Maksudnya Mbak curiga main dukun? Istrinya ini juga cerita sama gua kalau ternyata Mas Rahmat ini terakhir menunjukkan gelagat yang aneh. Kenapa aneh? Dia punya temen namanya Pak Eko. Ini suka ngomongin masalah goib. Di rumah saya katanya banyak hal-hal gaib. Ngomongin cincin batu merah. Saya sebagai istrinya bingung. Kok mereka ngomonginnya aneh? Atau jangan-jangan temennya itu dukun? Saya nggak ngerti, saya nggak tahu, belum pernah nanya. Pakaiannya apa? Biasanya tuh hitam-hitam begitu? Hitam-hitam. Hitam-hitam? Mukanya serem. Kenal itu baru juga? Baru. Berbarengan sama buah-buah itu juga? Iya. Ini Mbak Maya ini curiga. Kepergian Mas Rahmat ini ada hubungannya sama bapak yang bernama Eko. Tahu nggak di mana rumahnya orang itu? Tahu sih rumahnya di daerah sana. Pak Eko ini? Iya, Pak Eko. Mbak udah coba ke sana? Belum pernah ke sana. Lu kenapa nggak ke sana? Saya kalau sendiri ke rumah Pak Eko takut, soalnya mukanya serem. Takut diapa-apain. Ya udah, ini Mbak mau melakukan pencarian kapan? Sekarang. Mau hari ini? Iya. Alamatnya di mana? Ada deket Gang Prit. Berarti biar dicek dulu sama tim saya, takutnya bukan rumah dia itu. Iya. Ya, coba mana namanya? Siapa tadi? Nadia. Nadia. Iya, coba nanti dicek yang di jalan apa? Jalan Gang Prit. Gamprit. Jalan Gampret. Kasih tau Mbak Patokannya sebelah patokannya. mana? Patokannya pokoknya deket gang. Suami saya bilang masuk dari gang itu. Kamu cek dulu ke sana ya, bener nggak itu rumahnya Pak Eko? Karena dia nggak yakin juga. Itu kata Oke, siap. kapan suaminya katanya. Masih kecamatan sama ya? Masih Oke. dekat. Ya, Kak, Ya, aku oke, pamit ya, Kak. oke. Tim coba nyari alamat kontrakannya, coba cek RT RW-nya, coba tanya dari satu orang ke orang yang lainnya. Akhirnya ketemu tempat kontrakannya Pak Eko. Kita datang ke sana, kita cek sekali lagi. Gue tanya sama
tim riset kita, bener nggak ini rumahnya? Kayaknya sih ini bener alamatnya kak, Oh. yang sesuai tadi Mbak Maya kasih. Iya. Cuman aku belum sempat nanya, soalnya tadi nggak ada orang di sana. Tadi kamu udah cek dia dukun atau bukan? Bukan mas. Bukan ya? Bukan. Oh, bukan, bukan dukun. Tim riset kita bilang, iya bener ini rumahnya. Akhirnya kita masuk ke dalam, kita ketok pintunya. Kaget kita. Sama awalnya gue bertanya-tanya, siapa orang ini? Kenapa ada di dalam rumahnya Pak Eko? Ibu, maaf, ini rumahnya Pak Eko bukan? Iya, tapi saya yang punya kontrakannya. Saya mau tanya, Pak Eko berarti tinggal atau kontrak di sini, benar? Iya, benar. Sama siapa dia tinggal di sini? Kadang sama temannya Rahman. Rahman. Iya. Loh, Rahman? Suami saya. Loh, ini istrinya, Bu. Masa kontrak di sini juga? Iya. Gini, Bu, ini Pak Rahman itu pergi dari rumah udah 2 minggu ini nggak ada kabar. Iya. Kira-kira 2 minggu yang lalu nginep di sini nggak Pak Rahman? Iya. Sama Pak Eko ini? Iya, sama Pak Eko. Terus sekarang Pak Eko-nya kemana, Ibu? Saya usir. Ternyata Pak Eko ini sudah diusir sama pemilik kontrakannya karena suka bawa perempuan. 2 orang ini biang kerok, makanya diusir sama warga karena komplainan sama warga di tempat itu. Diusir? Maksudnya kenapa, Ibu? Yang dia pindah sekarang suka bawa cewek sama temannya Rahman itu. Cewek. Ya ampun, Bu. Pak Rahman, Bu cewek. Bawa cewek. Saya nggak suka. Ciri-ciri ceweknya gimana, Bu? Saya tuh istrinya. Kan ganti banyak, makanya saya nggak suka. Saya istrinya. Gonta-ganti, Bu. Iya, saya yang ditegur sama RT. Kaget syok Maya di sini. Dia nangis di sini. Dia nggak percaya suaminya kok seperti itu. 2 minggu suami saya di sini sama cewek. Astagfirullahaladzim. Mas, gimana? Nggak, Ibu tahu nggak dia pindah kemana, Ibu? Ibu pemilik kontrakannya ini sempat tanya sama warga. Katanya mereka berdua ini, Pak Eko sama Pak Rahman, pindah ke Padepokan Mbah Lolo. Apa itu? Ibu kok tahu tempat itu? Ya, saya dengar dari tetangga. Dari tetangga. Iya, dia sering ke sana. Oh, tetangga-tetangga pada tahu dia ke Tahu sana. lah, tahu. Itu apa, Bu? Padepokan apa itu? Cari sendiri aja deh ke Padepokan Balolonya tuh. Itu daerah mana, Ibu? Daerah Bojong. Ya udah, Ibu, kalau gitu apa ke sananya ya? Udah ya, saya mau. Coba aja daerah Bojongnya, coba searching dulu di Google ya. Udah, saya mau beres-beres dulu Ya, makasih Bu ya. Mohon maaf mengganggu Ibu ya. Ya, makasih Bu, maaf Makasih. merepotkan Ibu. Ini nanti tolong cari ya sana ya. Di Padepokan Balolo ya di Bojong. Akhirnya gue minta tolong sama tim riset untuk mengecek kebenarannya tentang Padepokan Balolo. Ini Padepokan apa ya? Balolo. Siapa Mbah Lolo itu? Jangan-jangan Mbah Lolo ini ada hubungannya dengan ilmu hitam alias dukun. Ini kita nggak tahu nih kenapa suami kamu sampai nginep di sini segala, ya kan? Dan apakah ada hubungan dengan ya sesajen, mudah-mudahan nggak ada ya. Pokoknya Mas, saya minta tolong cariin suami saya. Tim akhirnya coba cross check, cari kebenarannya, tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, tanya sama RT RW setempat, dan akhirnya setelah tim menemukan alamat itu, dia minta tolong sama kita untuk ngubungin klien kita. Ya sudah, tim akhirnya menuju ke sana. Sampai di tempat padepokannya Mbak Lulu, kita ngelihat sebuah rumah di perkampungan. Di mana tempatnya? Ini sih udah di daerah Bojong kak. Heeh. Bener sih ini nih. Coba kita langsung cek aja kali ya kak. Di mana ya? Warga di sini Sini, ada yang tahu warga di sini. Tadi sih aku udah nanya, bener ini padepokannya Mbak Lolo. Misi. Assalamualaikum. Salam. Maaf Pak, ini tempatnya Mbak Lolo. Oh iya, Dengan siapa ini Pak siapa? dengan asisten Badrun. Oh asistennya Mbak Lolo, Pak Badrun. Iya.
istrinya Rahman, Pak. Ini istrinya. Jadi gini Mbak, saya udah ketipu Mbak sama suaminya Mbak itu yang namanya Rahman kan? Ini Mbak, saya disuruh beli cincin katanya merah delima. Ternyata palsu. 5 juta Mbak uang saya ketipu. Mbak harus kembaliin ya duit saya. Loh, kok minta kembaliin sama saya? Sama suami saya dong. Kan dia yang ngutang sama Bapak. Kenapa jadi Bapak mintanya ke saya? Di situ Badrun marah-marah. Mbak kan masih keluarganya, bahkan namanya istrinya, harus tanggung jawab, Mbak. Pak, sebentar Pak. Mohon maaf nih Pak. Ini istrinya nggak tahu sama sekali masalah hal itu Pak. Karena suaminya nggak pernah pulang Pak. Ini udah hampir 2 minggu lebih malah sekarang ini ya. Suaminya nggak pulang Pak. Makanya dia nggak tahu apa-apa masalah ini. Suaminya saat ini nggak pernah ngasih kabar Pak. Maya nggak terima ribut dan nggak lama kemudian keluarlah Mbak Lolo di sini. Katanya terakhir datang ke sini katanya Pak Rahman ini sama Pak Eko, betul Pak? Iya. Sekarang Bapak Mbah mana? Mbak Lolonya mana Pak? Mbak Lolo dendam. Pokoknya saya nggak mau tahu. Mbak harus ganti uangnya saya. Pak, 5 juta, Mbak. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Pak bukan dia Pak, dia nggak tahu. Kalau Bapak mau minta ganti sama suami saya, jangan sama saya. Ini, Mbak. Saya ditipu sama suami dia, Mbak. Siapa? Siapa? Ini suami siapa? Itu loh. Siapa ini? Suami ini istrinya nih, Mbak. Oh, Istrinya Rahman. si Rahman. Mbah Lolo ini cerita, Rahman itu udah dikasih tumpangan, udah dikasih makan, tapi malah nipu asistennya. Harus bayar. Sabar dulu. Eko, Rahman itu keterlaluan itu. Si Iya, Pak. Eko sudah dikasih ilmu Pak, bisa Pak, terbang, Pak. ilmu ngilang, masih keterlaluan aja malah buat nipu itu. Ya, Eko bisa ngilang Pak. Bisa dikasih ilmu tapi buat disalahgunakan itu. Kalau Mas Rahmannya? Rahman cuma di sini cuma numpang tidur doang di sini. Kalau sore jalan-jalan sama cewek itu. Cewek siapa, Pak? Ya saya nggak tahu itu. Sama cewek? Iya, sama ini cewek. istrinya loh Pak, masa dia cari cewek lagi? Ini Dan saya nggak tahu itu. Apa tadi Bapak bilang sama cewek? Iya. Suami saya sama cewek, Pak. Iya. Ciri-ciri ceweknya gimana, Pak? Saya istrinya, Pak. Iya, ceweknya itu agak tinggi gitu loh. Agak gedean sama mbaknya. Mbah Lolo ini bilang dia bisa menghadirkan Rahma dalam waktu singkat dan hari ini juga asalkan maharnya disepakati. Pak, itu di rumah suami saya sering bawa buah, kopi, telur ayam kampung buat apa, Pak? Tolong jelasin. Buat Oh, apa? itu kalau di sini mah nggak ada gitu-gituan. Saya nggak tahu di situ kalau di sini tuh media saya tuh emas, perak itu. Kalau cuma ngebalikin suami Mbak dalam sekejap saja aku bisa itu. Serius Mbak bisa ngebalikin Bisa, suami saya ke bisa. saya, Mbak? Bisa, yang penting maharnya. Berapa, Mbak? Berapapun biayanya akan saya kasih ke Mbak. Sebentar Mbak, sabar dulu Mbak, sabar dulu. Sabar ya, Mbak, Mbak. buru-buru ya. Mbak, Yang tenang dulu Mbak, tenang Iya. Mbak. Ya, ini Pak, tujuan kita adalah pengen cari suaminya. Ya. Terakhir kan datang ke sini suaminya sama Pak Eko. Jadi alamatnya Mbak Lolo dikasih tahu. Katanya Badrun ini sempat nyari keberadaannya Eko dan Rahman di daerah desa Rawageni katanya. Ya, terakhir kemana Mbak? Dia pamitnya sama Mbak mau kemana? Mau pulang ke rumahnya atau ke rumahnya Eko atau siapa Mbak? Saya nggak tahu itu. Nih yang tahu saya. Daerah Citayam. Dekat Rawageni. Tapi janji ya, harus 5 juta dibayar nanti kalau nggak ketemu sama orangnya. Cinta sama suami saya, Pak. Ya, Saya nggak tahu ketemu apa-apa. Pak, nanti saya sampaikan kalau ketemu. Nanti kalau ketemu saya sampaikan sama orang. Awas kalau bohong, Mbak. ya. Jangan begitu dong Pak. Dia nggak tahu apa-apa, cuma kebat kebut aja. Ya udah kalau gitu, Mbak sama saja. Bisa sama saya.
Nggak bisa seperti itu loh. Dia nggak tahu apa-apa loh. Aku nggak tahu apa. Marah Bapak ini. Nggak bisa seperti itu. Dia nggak salah apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa. Nanti saya sampaikan gue sampai Citayam nanti tempat kontrakannya. Gue coba berusaha untuk menghindar, gue coba alihkan perhatian, gue coba alihkan kata-kata, gue bilang kita mau pamit saja. Akhirnya kita pamit ke tempatnya Mbah Lolo di situ. Itu besar bukan ibu. Bapak yang suka gitu. Dia nggak tahu apa-apa kok. Udah. Ya udah sekarang gini aja, kita coba cek lagi. Nah kontrakan Eko, coba cek ke sana cari ya. Ya Rawageni, Rawageni, coba cek ke Citayam. sana ya. Ya nanti kalau ada kabar kabarin kita baru kita nyusul ke sana. Sejak dari Mbak Lulu kita dapat telepon dari ibunya Maya, katanya ibunya Maya ini kumat. Telepon dari ibu. Kita coba angkat dulu lagi. Halo? Apa? Ibu Ma. Kenapa ibu? Kenapa ibu? Ibu kumat. Ada orang nggak di sana? Ada tetangga aku yang kemarin. Buru-buru kita kemudian anterin Mbak Maya pulang dan kita break pencarian. Ibu aku kumat. Ya udah, kita pulang dulu aja. Ayo, pulang dulu ya. Ya, nanti coba cari alamatnya aja ya. Ya, coba cari alamat. Ya, pulang dulu ya. Ayo langsung. Ayo langsung naik, yang lain. Nah, tim coba kita suruh survei, cari informasi kebenarannya. Kalau sudah ada kabar, baru ngabarin kita. Dan baru berapa hari kemudian, klien kita Maya mau melanjutkan pencarian. Ya, ini kita di sini lagi nunggu klien kita, ya. Setelah kemarin terakhir kan dapat informasi kalau ibunya lagi kumat atau kambuh, akhirnya kita janjian lagi di sini 2 hari kemudian. Dan alhamdulillah katanya ibunya udah mulai mendingan, udah baikan, baru dia melanjutkan pencarian hari ini. Nah itu dia tuh. Halo Mbak. Mas, Kenapa? Kok kayak orang bingung? aku bingung nemuin melon ini, Mas. Melon ini ada di bawah meja Mas Rahman. Pas aku belah, aku nggak tahu kayak ada duitnya gitu. Aku takut. Aku nggak tahu, bingung. Enggak, kok bisa uang ini ada di dalam melon? Kok bisa? Ya saya juga bingung kenapa uang ini ada di dalam melon. Saya tuh takutnya ini ada hubungannya dengan jin, dengan sesajen. Pesugihan gitu, pokoknya saya takut. Udah, nggak usah pikir macam-macam, Mbak. Sekarang gini aja, kita lanjut pencarian kemana ini kira-kira mau pencarian? Sekarang kita Masih carinya ke informasi yang lama? Iya, ke Citayam aja. Tempatnya ini apa, kontrakan itu, Citayam itu. Ya udah, kemarin kan kita dapat informasi di kontrakannya di daerah Citayam. Kita coba ke sana aja. Iya. Yuk, nanti di daerah sana, nanti kita kontak tim kita, ya. Sekali kita nanya-nanya lah di sana, ya. Kalau ada informasi yang lebih lanjut lagi. Iya, Yuk, kita langsung ke sana aja ya. Yuk. Informasi terakhir adalah tempat prakteknya Eko di daerah Citayam, Desa Rawageni katanya. Kita menuju ke sana. Kita coba nanya-nanya ke sana, ke warung-warung ini. warung. Oke? Nah, sebelah sini nanya sini. Tanya. Pak, numpang nanya Pak. Ya. Kenal orang ini nggak Pak? Namanya Pak Eko. Yang tengah. Nggak tahu, Oh nggak tahu ya? kurang tahu. Kalau yang baju biru ini, Nggak tahu. Rahman. Nggak tahu juga Nggak Pak. tahu juga. Terima kasih Pak ya. Makasih ya, Pak. Misi Pak. Iya, Pak numpang nanya Pak. Kenal Pak ini nggak Pak Eko Pak? Yang baju biru atau Pak Rahman mungkin? Suami saya yang baju biru. Nggak tahu ya? Makasih ya. Iya. Pas kita tanya tentang Bapak Eko, ada salah satu orang yang duduk di warung bilang, saya kenal ini. Pak, misi Pak. Numpang nanya Pak, kenal ini nggak Pak? Yang baju biru atau baju merah Pak? Kalau baju merah namanya Pak Eko, baju biru namanya Pak Rahman. Nggak tahu ya?
Bang nanya mas, Ada apa mas? Bang nanya ini bisa nggak? Mau sama suami saya nggak, Rahman atau yang Rahman, tengah? Pak Eko ini. Pak Eko. Oh, Pak Eko sama Rahman. Iya. Kalau jam segini mah nggak ada di sini, Pak. Biasanya di situ tuh. Kalau mau ketemu di depan halte tuh. Depan halte sana. Di situ ada kebun kosong. Heeh. Ada gubuk juga. Ada gubuk. Iya. Mas sama Mbak coba masuk aja ke sono. Di daerah. Tempat apa itu Pak? Iya, biasanya Mbak Eko nyari wangsit di situ, Mas. Pak Eko nyari wangsit di situ. Dia sakti sih, bisa menghilang. Bisa terbang lah, pokoknya sakti lah. Pak Eko ini. Iya, pokoknya Mas sama Mbak cobalah masuk ke sana aja. Apa kita ke sana aja, Mas? Anterin bisa mas, kalau anterin. Wah, maaf Mas. Duluan aja deh, Mas. Yaudah coba ke sana aja. Iya Mas Marno, makasih ya. Makasih ya. Sama Mas. Ke sana. Ini kata nih tanah kosong nih. Ini kan tadi haltenya sebelah sana tuh. Ini tanah kosong nih. Coba nanya sini aja ya. Pas kita sampai kebunnya, kita cari-cari rumahnya, ternyata rumahnya sangat sederhana sekali. Nah katanya kan rumah di tengah-tengah lapangan kosong tuh. Iya. Tanah kosong. Ini mungkin tuh sih. Assalamualaikum. Kota Pani lu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh. Ini mah kosong bener ini. Assalamualaikum. Nggak ada orang. Nah pas kita di dalam rumah itu, tiba-tiba Tempat apa ini? Woi, Wah, Bapak Roy. Siapa nih? Wah. Astagfirullah. Waduh. astagfirullahaladzim. buru-buru gua kejar, gua tangkep di situ. Oh, itu tuh, Bang. 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 Mau kemana lo? Mau kemana lo? Mau kemana? Aman, Mas. Lu yang tadi kan, dah? Yang tadi Lu yang tadi di warung kan? Ya, Mas, ampun, Mas. Diam Ampun, lo, Mas. diam lo, diam lo. Ya, Mas. Diam lo. Ngapain dong lempar bom molotov? Hah, ngapain? Saya disuruh Mbak Eko, Mas. Ngapain lu mau disuruh Pak Eko, ha? Takut, Mas. Diancam, Mas. Tadi Mas mau ke sini. Saya telepon Mbak Eko, katanya Mas nggak boleh nemuin dia. Kalau perlu Mas dan Mbak suruh gitu. Mana Pak Eko? Hah? Ya di kontrakannya, Mas. Di mana kontrakannya? Kasih tahu di mana kontrakannya dia. Di gang itu, Mas. Jalan Swadaya, Mas. Awas lu bohong lu ya. Langsung aja ke Mbak Eko kalau mau tahu, Mas. Saya cuma disuruh. Beneran. Awas tuh bohong lo. Enggak, Mas, beneran. Hah? Terus Rahman di mana? Hah? Rahman udah sebulan saya nggak ketemu Rahman, Mas. Kemana suami gua? Cepet lo kasih tahu kemana suami gua si Rahmat. Dia tinggal sama istrinya, Mbak. Lo nggak salah kan suami gua sama istrinya? Gua tuh istrinya. Tapi Rahman sama istrinya, Mbak. Istrinya siapa? Lo kasih tahu ke gua. Saya nggak tahu beneran. Awas lu bohong. Lo. Enggak, Mas, beneran, Mas. Bohong, gue cari lagi tempatnya tempat lagi lo. Bantuin deh. Kakak, bantuin gak? Bantuin deh. Kakak. Ge. Kabur.
pegang kamu kepalanya pegang. Astagfirullah. Nah, keesokan harinya kita menuju ke tempat kontrakannya Pak Eko. Ini tempat kontrakannya nih. Mana si Nadia, mana dia? Gimana? Ini tempat kontrakannya betul? Ya, benar. Ini kontrakannya Eko. Kok rumahnya menyendiri begini kontrakannya? Iya, dia emang katanya sih pelosok gitu sih, Pak. Nih, pas kita sampai di sana, kita ketok berkali-kali pintunya. Gak ada jawaban. Nah, pas kita ketok lagi, ada orang ngintip di samping jendela. Assalamualaikum. Ada yang ngintip? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngintip. Pak Eko jangan-jangan. Lagi perempuan tadi? Hah, kamu Laki-laki. lagi perempuan? Laki-laki. Assalamualaikum. Coba. Assalamualaikum. Nah, kebetulan kameramen kita ngeliat dia lewat jendela, bawa barang-barang mau kabur ninggalin kita semuanya. Coba cek, Assalamualaikum. kamu cek ya. Iya, Aku iya. cek ke belakang. Iya, Nanti iya. aku cek ke belakang. Assalamualaikum. Woi, Buru-buru kita kejar di situ. Gua tangkep dia di situ, gua jatuhin di situ badannya, gua suruh ngaku. Ngapain lu kabur, ha? ngambil apa ini? Maling lu ya? Enggak, Bapak. Maling lu ya? Enggak. Hah? Bapak siapa? Eko. Iya bener Mas. Iya bener, ini dia Pak Eko yang sering ke rumah saya. Ini dia Pak Eko. Di mana suami saya? Kasih tahu Pak Rahman di mana? Nggak tahu. Kamu kan yang sering sama suami saya. Tapi saya nggak kenal, nggak tahu. Gak mungkin kamu gak kenal. Kamu tuh kenal sama suami saya. Kasih tau, Bapak kan sering ke rumahnya kan? Bapak yang ngajak sesat kan suami aku? Ngaku Pak, di mana suami aku? Saya nggak tahu, Bu. Tapi yang jelas Eko ini yang ngajakin Rama untuk main-main hal-hal yang goib. Itu kalau Bapak ke rumah saya ada buah, kopi, segala macem, telur. Buat apa Pak? Itu kan supaya dia itu kuat dengan istrinya. Dengan istrinya yang Istrinya yang mana? Saya istrinya. katanya udah cerai sama kamu. Belum cerai. Saya masih istri sahnya. Ya, itu kan saya cuma ngurusin kopi sama telur supaya sama istri yang baru itu kuat. Apa istri kedua? Gak mungkin. Saya istrinya. Istri kedua siapa? Iya bener dia. Gak mungkin. Istri kedua siapa? Namanya Ani. Tanyain dia, kita pressing, kita tekan dia sampai ditampar situ sama Maya. Di mana suami saya? Di mana? Kamu yang ngajarin suami saya buat nikah lagi kan? Jujur aja. Jujur. Ya, tapi nanti saya antarkan ke itu. Kemana? Tukang buah. Apa hubungannya sama tukang buah? Ini masalah suaminya ya? Dia yang tahu, Mas. Suami saya mana? Bukan tukang buah. Suami saya. Dia yang tahu tempatnya. Nah, Rahman itu sering ke tukang buah itu. Awas kamu ya kalau bohong ya. Bener kan suami saya di tukang buah kan? Iya, dia Mana? sering ke Di mana sana. tukang buah mana? Di sana. Di mana? Namanya siapa? Namanya Bang Jul. Bener? Iya, Bang Jul. Asal lu bohong lu ya. Pulang Mas. Benar. Lu kalau bohong lu ya. Bener, Mas. Saya cari lagi di sini, Om. Tim segera meluncur ke sana, tim coba cari informasi buah yang di sana katanya yang jual adalah Pak. Rahman itu sering cerita sama saya. Kalau dia itu sama istrinya kurang bahagia. Kurang bahagia apa? Karena saya nggak punya anak. Gitu. Itu cerita dia. Jadi kamu ngajarin sesat dia buat cari istri lagi. Iya. Dasarnya jahat. Udah ngajarin suami saya sesat. Dasar jahat.
sabar Mbak, sabar. Mbak sabar Mbak. Mbak, nanti kita buktiin dulu semuanya. Kan semuanya belum tentu benar. Tapi kenapa dia punya istri lagi, Mas? Kenapa? Kan informasinya belum tentu benar. Kita coba cek dulu kebenarannya. Siapa tahu dukung itu cuma ngarang. Dia cuma berusaha manas-manasin kita ini. Ya. Dia cuma manas-manasin kita, Mbak nggak usah pikir macam-macam. Nanti kita cari ya tempatnya Bang Jul tadi kan. Nggak jauh dari sini ya. Mbak sabar dulu. Ya. Coba Mbak ke mobil, Ya, Ya, aku lemas. Iya, Mbak ke mobil, siap mobil. Ya, Mbak mobil. Mas Rahman! Mas Rahman! Kamu kemana aja, Mas? Saya cari ke temen kamu. Temen kamu bilang nggak tahu keberadaan kamu di mana, Mas. Kakak kamu juga nggak tahu kamu di mana. Aku udah cari-cari kamu kemana aja, tapi nggak ada yang tahu. Kamu jujur, kamu kemana, Mas? Ma, Ibu sakit, Ma. Ibu sakit mikirin kamu. Ibu stroke. Kamu kemana? Aku udah cari-cari kamu kemana aja. Tapi kamu nggak ada. Kondisi ibu udah parah. Ibu udah parah di rumah, Mas. Jujur, kamu selama ini kemana, Mas? Jujur. Ya, klien kita histeris, klien kita shock di situ, tanya sama suaminya, jawabannya tapi nggak jelas di situ, dan akhirnya suaminya bilang, Jawab, kamu selama ini kemana aja? Aku udah kata, Nang, gak bahagia sama kamu. Makanya aku kayak gini. Astagfirullahaladzim. Kurang apa lagi aku sebagai istri? Kamu kerja nggak jelas, serabutan, tapi aku sabar. Aku juga bantuin kamu nyari uang. Aku cuci laundry. Buat apa? Buat merubah keadaan ekonomi kita. Tapi apa balasan kamu? Kata teman kamu nikah lagi, Mas. Bener gak? Aku udah gak seneng lagi sama kamu. Pergi kamu dari sini. Pergi. tanggung jawab dong sebagai suami, lu mau cerain dia atau enggak? Dan jujur dong, jawab dong, pastiin dong. Kalau mau cerain dia, cerain. Kalau mau baikan sekarang, tanggung jawab. Iya, nanti saya ceraiin dia. Sekarang Nanti, pergi dari sini. Dan gak lama kemudian keluarlah seorang perempuan di situ dan dia adalah Ani. Kamu siapa? Pergi nggak? Pergi. Ani! Ya ampun, gua nggak nyangka, Ani.
ini Mbak? Mbak istrinya dia? Bukan mas, saya mantannya dia. Ani dulu ini adalah suka sama Mas Rahman. Dari mereka belum menikah, Ani sudah suka sama Mas Rahman, bahkan pernah pacaran sama Mas Rahman. Nah terus kenapa ada di sini berdua kalian? Ini. Hah? Dulu ada yang ngirim buah-buahan ke dia. Uang yang ada di dalam buah itu juga saya yang kirim lewat ojek online. Dulu saya nggak berani langsung ketemu sama Rahman. Karena saya juga masih punya suami, Mas. Saya takut. Nah, terus kenapa harus kirim uang dia? Karena saya masih sayang sama dia, Mas. Astagfirullahaladzim. Lo kan udah mantannya dia, kenapa lo masih sayang sama dia? Gue masih sayang sama dia. Jangan salah paham dulu, dia di sini cuma bantuin gue. Dia nggak pernah ngapa-ngapain, dia cuma baru berani datang ke sini sekarang. Kalian tuh berdua ya. Aku nggak nyangka suami aku jahat. Dia tega hianatin kepercayaan yang udah aku kasih. Minimal Mbak jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Mbak jadi nggak bertanya-tanya dan nggak ragu lagi. Sekarang Mbak fokus aja ngerawat ibu, kasihan ibu kan masih sakit di rumah. Mbak fokus aja ngerawat ibu, jagain ibu supaya ibu bisa sehat lagi ya. Pak. Iya toh ya. Sekarang saya pulang toh. Ibu, Ma. Kenapa ibu? Ibu sakit. Kalau ibunya ternyata sakit parah, ibunya ternyata kambuh penyakitnya. Udah langsung pulang aja kalau gitu. Pak, langsung balik Ibu Pak. sakit parah, Ma. Pak langsung balik pulang Pak, anterin Pak. Ya Pak, kita cepet buruan Pak ya. Cepetan, Pak. Ayo dong Pak, cepetan dong Pak. Ibu, Mbak. Nah itu udah digotong-gotong lagi Pak. Pak, buruan Pak, biar bisa bantuin Pak, buruan Pak. Pas begitu sampai rumahnya, ibunya sudah dibopong begitu, kondisinya lemas, pucat di situ. Ayo sih, ini terusin. Pak, masuk ke sini Pak. Ibu. Pak, cepet Pak. Bawa ibu saya ke rumah sakit. Pak, ke rumah sakit langsung Pak, buruan Pak. Pak, ibu kenapa Pak? Jelasin. Kenapa ibu Pak? Tiba-tiba begini. Pak, cepet. Astagfirullahaladzim. Ya. Begitu berat cobaan yang diterima oleh setiap orang. Ya walaupun Maya ini begitu sayang sama orang tuanya, tapi Allah memberikan derajat yang tingginya luar biasa. Diberi cobaan keluarganya, dihantam cobaan suaminya. Ya akhirnya suaminya pergi meninggalkan dia, bahkan suaminya sama ya mantan pacarnya. Tapi dia tetap kuat. Dia tetap berusaha berjuang untuk mempertahankan keluarganya. Dia tetap berjuang untuk mencari rezeki buat ibunya. Dia tetap berjuang untuk menjaga kesehatan ibunya. Ya, mudah-mudahan kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, ibunya Mbak Maya bisa disembuhkan sama Allah, bisa mendapatkan umur panjang, dan mudah-mudahan Mbak Maya bisa sabar, bisa lebih tawakal, bisa lebih tawadu menghadapi cobaan ini, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan jodoh yang lebih layak daripada Mas Rahman.